Halo sahabat Pandawa, kembali lagi bersama saya Zulfikar Alhusen dan Dokter Gigi Saras di Halo segmen semua. Tanya Dokter. Apa kabar dok? Baik dong. Nah baik ya dok. Kali ini dok kita bakal bahas menjaga kesehatan gigi dan mulut di saat bulan puasa dok. Gitu. Jadi memang ini kadang banyak fatwa gitu dok, atau makruh, ada yang bilang enggak gitu kan, sikat gigi atau kumur atau apa di siang hari gitu. Saat bulan puasa ini kan makruh atau banyak hal gitu. Tapi kita nggak bahas itunya dok. Jadi langsung dok, sebaiknya nih dok, sikat gigi tuh pagi atau malam gitu? Oke, selama bulan puasa. Atau siang hari gimana dok? Oke, jadi sebenarnya kan yang disarankan itu kan pagi hari setelah sarapan. Cuma kan kalau kita kan nggak sarapan kan kalau di bulan Ramadan ini, kita sahur. Jadi sikat gigi di pagi harinya itu setelah kita sahur. Tapi jangan kita selesai sahur langsung sikat gigi, karena nanti akan merusak gigi. Karena ketika kita selesai makan itu mulut masih dalam keadaan asam. Makanya perlu dinetralisir dulu, kumur-kumur dulu, minum air putih dulu yang cukup, ditunggu setelah 10-15 menit lah baru kalian sikat gigi. Nah nanti ketika kita bangun tidur atau misalnya mau langsung beraktivitas, mulutnya nggak enak, itu mau sikat gigi lagi boleh, tapi kan ada beberapa fatwa yang bilang makruh. Tapi karena kita tidak melakukan aktivitas makan karena kita di bulan karena kita puasa nih, di bulan puasa, jadinya kan kita nggak perlu sikat gigi sih di siang hari menurut aku. Kayak kita kumur-kumur aja ketika kita berwudu, mau sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, itu sih cukup sih untuk menetralisir keasaman di dalam mulut selama kita tidak melakukan aktivitas pengunyahan karena kita lagi puasa kan gitu. Jadi pagi dan malam tuh. Jadi pagi setelah sahur sama malam sebelum tidur. Oke dok. Kalau aktivitasnya akhirnya misalnya nggak tidur atau itikaf gitu dok. Ini kan akhirnya nggak keganggu tidak tidur juga gitu, masa sikat giginya tuh baiknya di kapan tuh? Kalau misalnya buat teman-teman yang melakukan itikaf itu kan fokus ke ibadah kan, nggak melakukan makan dan minum. Jadi bisa dilakukan sebelum teman-teman pergi itikaf. Jadi sikat gigi dulu sebelum itikaf. Nah nanti kan ketika sedang itikaf kan fokusnya pasti fokus ibadah kan. Jadi di situ juga ya jangan makan atau minum yang mengandung rasa dan warna. Jadi kalau misalnya kita lagi itikaf terus lagi break sebentar, minumlah air putih, nggak apa-apa gitu. Oke dok. Nah air putih ini nih dok, ini penting juga nih dok. Kadang kita bingung ngaturnya dok. Kalau buka ya udah itu minuman manis. Lupa kita untuk air putih. Air putih juga baik bagi kesehatan gigi. Ini ngaturnya gimana dok? Kalau dari dokter sendiri? Jadi kalau di bulan Ramadan ini sebaiknya mengkonsumsi air putihnya tuh diperbanyak di sahur dan di buka puasa. Jadi di sahur dan di buka puasa? Iya, jadi buka puasa kan emang biasanya identik dengan yang manis-manis. Nggak apa-apa, misalnya kita pengen yang manis dulu, tapi habis itu jangan lupa untuk tetap konsumsi air putih. Karena air putih itu selain baik untuk kesehatan, dia juga baik untuk kesehatan gigi dan mulut gitu. Karena si air putih ini ngebantu membilas sisa-sisa makanan atau residu-residu makanan minuman yang tertinggal di dalam mulut kita gitu. Jadi dibilasnya pakai kumur atau misalnya konsumsi air putih. Gitu. Itu sahabat Pandawa. Jadi air putih itu penting dan segera konsumsinya di saat buka dan sahur gitu. Nah, kalau ini nih dok, jadi kan banyak juga yang akhirnya lupa gitu atau karena
apa puasa ini tuh speed apa bukan speed ya, pergerakannya cepet gitu, dalam arti kalau kita berbuka kita nggak siap dengan sikat gigi atau kita males untuk tidur nanti sikat gigi lagi. Nah itu diganti dengan obat kumur gimana dok? Oh, itu sebenarnya sikat gigi itu nggak tergantikan sih. Jadi mau dipakai dengan misalnya kumur-kumur air putih pun itu tidak menggantikan fungsi dari sikat gigi itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dok aku udah sering kok dok kumur-kumur pakai air putih setelah makan atau minum, tapi aku nggak sikat gigi, ya itu juga sama juga bohong, karena sikat gigi itu fungsinya nggak tergantikan, apalagi dengan obat kumur. Untuk obat kumur yang mengandung alkohol itu justru bukan bikin dampak baik ke dalam rongga mulut, justru itu punya pengaruh buruk gitu, karena dia itu sangat berpotensi untuk mengiritasi rongga mulut, khususnya jaringan lunak yang berada di rongga mulut. Gitu. Iya dok. Oh berarti memang apa tupoksinya beda ya dok? Iya. Dan dia nggak tergantikan gitu. Dan cuma si kumur ini membantu aja biar sikat gigi ini lebih bersih lebih gitu. Bersih. Oh oke dok. Nah kemudian nih dok, selanjutnya kan kadang, bukan kadang ya, saya juga pernah ngalamin gitu waktu kecil kita habitnya makanan manis, makan pas buka gitu, dan kita lupa akan kesehatan gigi dan mulut, itu membuat gigi ngilu. Kadang pas buka tuh ngilu, ngebet, dan itu sakit banget dok. Sebenarnya pertolongan pertamanya itu gimana sih dok? Kalau saat kayak gitu tuh, itu kita pas lagi makan manis tuh langsung sakit ngilu banget. Jadi gini, kita harus lihat lagi sebenarnya ngilunya tuh karena apa. Jadi beberapa kasus ngilu, jadi kasus ngilu itu gak harus dia itu giginya ada masalah. Jadi beberapa individu memang ada yang giginya itu hipersensitif. Jadi ketika kena rangsang yang dingin atau yang panas, dia tuh ngilu. Tapi itu bisa diperberat ketika kita punya lubang pada gigi kita, lubang yang nggak dirawat. Karena ketika gigi kita berlubang, berarti kan ada lapisan dari gigi itu rusak kan. Yang lapisan gigi yang harusnya menutup atau mengcover gigi itu kan rusak. Jadinya si rangsangan ini masuk ke saraf gigi kita lebih dekat. Jadi makanya pada gigi berlubang itu giginya jauh lebih sensitif. Bahkan bisa minum aja tuh sakit gitu. Terus atau misalnya jangankan minum, kayak kena angin ketika kita bernafas aja tuh ngilunya luar biasa. Oh gitu. Iya. Ngilu tuh ini ya dok. Tapi kalau untuk penanganannya bisa nggak pakai air garam gitu dok? Atau ya banyak tuh pasta gigi yang nawarin itu tadi sensitif gitu. Itu bisa untuk pertolongan pertama, bisa nggak sih dok? Nah itu dia, balik lagi penyebabnya tuh karena apa? Jadi kalau misalnya karena emang giginya hipersensitif, jadi bisa dibantu dengan menggunakan pasta gigi yang khusus untuk gigi hipersensitif. Atau bisa juga ke dokter gigi untuk melakukan perawatan pelapisan gigi dengan fluoride. Nah, tapi kalau misalnya giginya itu sakitnya tuh karena giginya tuh berlubang, jadi di kumur air garam pun sebenarnya itu bukan solusi atau bukan jawaban untuk menyembuhkan, dia tuh hanya meredakan sesaat gitu. Jadi kalau misalnya sakitnya karena berlubang, nggak ada solusi lain selain ke dokter gigi untuk melakukan penambalan gigi gitu. Dan lubang gigi itu juga harus dilihat lagi. Nggak semua lubang gigi itu bisa langsung ditambal. Untuk kasus-kasus lubang gigi yang parah yang sudah terbuka kamar sarafnya, itu nggak bisa langsung ditambal. Jadi kita harus melakukan namanya perawatan saluran akar. Jadi si akarnya itu dibersihkan dulu, akarnya ditambal, baru kemudian si giginya yang ditambal gitu. Iya dok.
Jadi cukup apa prosesnya tuh ya dok. Jadi Cukup. memang dilihat dulu apa yang menjadi Iya, faktor harus penyebabnya. dilihat dulu penyebabnya karena apa gitu. Karena kalau misalnya penyebab giginya ngilu itu kan berbagai macam ya. Jadi kita harus lihat dulu kenapa sih nih gigi ngilu gitu. Iya. Nah, iya dok. Di apa bulan Ramadan ini emang banyak banget masalahnya dok. Itu tadi ngilu. Oh, kita bingung juga dengan sikat giginya kapan, air putih dan lain-lain. Itu kadang lupa nih dengan kesehatan gigi dan mulut. Nah, tips triknya dok, boleh kasih buat teman-teman sahabat Pandawa dok. Di bulan Ramadan ini tips trik menjaga kesehatan gigi dan mulut tuh harus gimana dok? Oke, jadi tips and triknya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan Ramadan, yang pertama sikat gigi rutin 2 kali sehari. Paginya itu setelah sahur, malam sebelum tidur. Kemudian kurangi, bukan hindari ya, kurangi konsumsi makanan minuman yang terlalu manis. Kemudian apabila mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis, jangan lupa juga untuk konsumsi air putih dan kumur-kumur. Jadi ketika kita setelah makan atau minuman atau minum yang manis itu dibilas dengan air putih. Terus hindari penggunaan obat kumur yang mengandung alkohol. Karena obat kumur itu kan bagaimanapun dia itu kimia ya. Jadi kurang baik juga buat kesehatan gigi dan mulut. Jadi bukan berarti kita sering kumur dengan obat kumur terus habis itu gigi kita jadi sehat, malah dia tuh berpotensi untuk mengiritasi gigi dan mulut. Dan yang terakhir mungkin tetap konsumsi makanan dan minuman yang bergizi sih. Itu Penting juga nih teman-teman. Jadi dan jangan lupa tetap konsul ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Iya. Atau misalnya ketika timbul masalah jangan ditunda-tunda, langsung aja ke dokter gigi biar diperiksa, biar cepat ketahuan, jadi cepat dapat perawatan. Jadi kerusakan giginya atau kerusakan di sekitar rongga mulutnya nggak semakin parah. Iya dok, benar banget. Itu jadi sahabat Pandawa, kadang pertolongan pertama gigi ngilu sakit itu bukan dengan air garam atau apa, tapi memang kalau ada atau bisa segera ke dokter gigi, segerakan gitu ya dok. Segera, Jadi, karena biar ketahuan tuh, jadi kita nggak menerka-nerka, ini kenapa ya, karena kan ketika kalau misalnya kita menerka-nerka atau misalnya kita browsing di internet, nanti kan salah-salah atau misalnya kita bacanya dari sumber yang salah, malah kita ngikutin dari sumber yang salah, malah nanti dampaknya buruk. Malah bisa berpotensi untuk menjadi parah keadaannya gitu. Malah jadi masalah lain. Jadi Iya, gitu, betul. sahabat Pandawa. Jadi bukannya malah bener, malah masalah makin lagi. sakit gitu. Nah, itu dia. Mungkin dok, terima kasih. Itu yang Sama-sama. udah teman-teman tanyain dan udah dokter Saras jawab gitu. Jadi kedepannya jangan lupa periksa gigi 6 bulan sekali. Dan jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari, pagi hari, setelah sarapan, atau kalau di bulan Ramadan setelah sahur, dan malam hari sebelum tidur. Sebelum tidur. Itu teman-teman. Demikian obrolan kita di segmen Tanya Dokter kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Pandawa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Klinik Utama Pandawa dan pantengin promo di klinikpandawa.com karena di situ banyak informasi dan promo-promo yang diberikan dari Klinik Utama Pandawa. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih.